Halo semuanya, perkenalkan aku Alisa Armelia. Di sini aku akan membawakan topik yang cukup menarik, membahas uji suhu dalam pengujian ketahanan lingkungan, produk packaging atau kemasan produk. Lanjut. Definisi, pada industri pengemasan, standar ASTM D4332 menjadi acuan di laboratorium untuk menjamin bahwa kemasan produk tetap kuat dan berfungsi dengan baik, meskipun terpapar suhu panas ataupun dingin yang ekstrim. Uji suhu dilakukan dengan cara menyimulasikan suhu panas dan dingin agar menjamin kemasan tidak akan rusak selama proses pengiriman maupun penyimpanan dalam gudang. Perubahan suhu yang drastis dapat mengubah karakteristik material dari kemasan, seperti dapat menyebabkan kebocoran akibat segel kurang kuat atau melunaknya produk yang berbahan plastik. Dengan mengantisipasi berbagai risiko tersebut melalui pengujian ketahanan lingkungan, perusahaan dapat memastikan bahwa fungsi perlindungan kemasan tetap utuh dan menjamin produk diterima oleh konsumen dalam kondisi yang kualitasnya itu terbaik. Lanjut. Di sini ada urgensi uji suhu, di mana untuk mencegah berbagai kerusakan dan lain-lainnya perlu adanya uji suhu. Pertama, untuk mencegah kerusakan fisik yang di mana memastikan kemasan tidak meleleh saat kepanasan atau menjadi rapuh dan bahkan bisa pecah saat kondisi lingkungan dari produk tersebut eh, bersuhu dingin atau rendah. Lalu menjaga kualitas isi produk, yang mana menjamin barang di dalamnya mungkin ada beberapa produk yang bahannya itu makanan atau obat tidak cepat rusak, basi, ataupun berubah warna akibat pengaruh sekitar suhu di lingkungan tersebut. Terus menghemat biaya, di mana mengurangi risiko barang rusak selama pengiriman, sehingga perusahaan tidak perlu rugi di sini atau bahkan melakukan ganti rugi karena barang itu dikembalikan oleh si konsumen. Keempat, itu menjamin keamanan pengiriman, di mana memberikan kepastian bahwa kemasan yang tetap kuat meski harus menempuh perjalanan jauh dengan cuaca yang berubah-ubah. Terus dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelanggan pastinya merasa puas dan percaya karena produk selalu sampai dalam kondisi yang sempurna ataupun bagus. Selanjutnya, di sini ada parameter uji suhu, di mana uji suhu dalam pengujian ketahanan lingkungan adalah prosedur untuk memastikan kemasan itu tidak rusak saat terpapar cuaca ekstrim. Nah, uji ini berhubungan langsung dengan prediksi masa simpan produk karena suhu tinggi mempercepat kerusakan isi dari produk. Indikator utama yang perlu untuk diperhatikan yaitu ada titik transisi gelas atau TG sebagai penentu batas suhu saat produk yang menggunakan bahan plastik mulai melunak dan kehilangan kekuatannya itu. Di mana kan kalau misalnya bahan plastik ini melunak ya bagian kemasannya, maka itu berpengaruh besar kalau ke produk ataupun yang di sekitar produk itu karena pastinya bakal berair dan yang lainnya. Lalu ada indikator lain yaitu WVTR, bisa dibilang laju uap air, karena panas dapat melebarkan ruang antar molekul kemasan sehingga uap air mudah masuk. Nah, berdasarkan standar ASTM D4332, pengujian ini menjamin produk tetap aman, tidak berubah bentuk, dan tidak rusak selama proses pengiriman. Nah, di sini juga parameter uji kita ada standar acuan pengujian yang dipegang sebenarnya untuk kemasan produk ini yaitu ASTM D4332, terus ada ISO 2233, terus ada ASTM D4169. Lanjut. Di sini ada langkah-langkah pengujian sesuai standar ASTM D4332, ISO 2233, ASTM D4169. Pertama ada conditioning, di mana sesuai standar ISO 2233, sampel kemasan itu diletakkan pada suhu 23 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 50% selama kurang lebih 24 jam untuk menstabilkan kondisi awal material yang digunakan pada kemasan produk. Terus ada chamber setting, di mana berdasarkan standar ASTM D4332, mesin environmental chamber diatur sesuai target distribusi. Misalkan suhu tropis atau panas tengah itu sekitar 40 derajat Celcius, ataupun suhu gurun ini tuh lebih ke suhu yang ekstrim di bawah sekitar 60 derajat Celcius.
Terus ada exposure period, di mana kemasan dimasukkan ke dalam mesin selama jangka waktu tertentu. Nah, untuk uji ini ada uji accelerated aging, biasanya dilakukan selama kurang lebih 72 jam hingga 3 minggu. Karena uji bagian tahap ini tuh biasanya untuk barang untuk mungkin produk yang, masa penyimpanannya itu bisa sekitar 1 tahun. Nah, terus ada tahap evaluasi fisik dan mekanik. Nah, pada tahap ini, juga harus sesuai dengan standar ASTM D4169. Setelah dikeluarkan dari mesin, sekitar maksimal 10 menit, kemasan langsung diperiksa menggunakan alat uji seperti vacuum leak test untuk cek kebocoran dan juga bruise test untuk cek kekuatan si segelnya. Nah, terakhir ada analisis data, membandingkan kondisi kemasan sebelum dan sesudah uji suhu untuk menentukan apakah material kemasan produk tersebut tuh layak untuk digunakan atau tidak layak untuk digunakan. Semisalnya tidak layak, maka dia harus diganti. Selanjutnya, ada proses pengujian serta pekerjaan yang dilakukan. Di sini ada terdapat 3 pekerjaan, di mana pertama kita akan bahas tentang packaging engineer. Nah, tahap pra-analisisnya itu pengambilan sampel atau sampling. Kedua, indikator ujinya. Jadi, pekerjaan ini melakukan uji dengan mengidentifikasi jenis polimer seperti PET, HDPE, atau laminasi yang memiliki transisi titik gelasnya itu di atas suhu distribusi target. Nah, terus prosedur pengujiannya bagaimana? Melakukan simulasi beban tumpukan atau stacking tes di dalam environmental chamber untuk melihat apakah struktur kemasan mengalami deformasi saat suhu naik. Ketentuannya yang biasanya dilakukan oleh pekerjaan ini adalah mereka harus sesuai standar ASTM D4332 di mana material tidak boleh mengalami perubahan dimensi lebih dari toleransi yang ditetapkan agar si fungsionalitas dari kemasan produk atau pelindung dari kemasan produk tersebut tetap terjaga bahkan utuh. Lanjut kita membahas pekerjaan Quality Assurance, Specialist atau QA biasanya disebutnya. Tahap pra-analisisnya itu ya sama seperti sebelumnya itu pengambilan sampel atau sampling. Nah, uji indikatornya ini yang dilakukan oleh pekerjaan ini adalah memastikan pengambilan sampel dilakukan secara acak sesuai standar ASTM D585 untuk menjamin data yang valid bagi auditnya seperti BPOM atau FDA. Terus prosedur pengujiannya bagaimana dari pekerjaan ini? Atau pekerja ini bagaimana sih caranya itu dia menguji suhunya atau melakukan uji suhu di sini? Yaitu melakukan vacuum leak test dan bruise test. Segera setelah sampel keluar dari ruang uji suhu guna memvalidasi atau mencek kembali gitu bahwa segelnya itu tidak bocor akibat adanya pemuaian di proses tersebut. Nah, ketentuan dari pekerjaan ini sesuai standar ISO 2233, segel kemasan harus memenuhi WVTR seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang diizinkan agar produk, terutama nih produk-produk yang cukup apa ya, sensitif kayak seperti obat atau makanan. Nah, tidak boleh terkontaminasi atau rusak secara kimiawi. Selanjutnya ada pekerjaan supply chain manager di mana pada tahap pra-analisis masih sama, melakukan pengambilan sampel atau sampling. Terus indikator ujinya menentukan sampel kemasan dari berbagai titik kargo. Misalnya di sini, dia itu mengecek sampelnya tuh misalkan, pada bagian atas atau palingnya bagian bawah kontainer untuk diuji ketahanan suhunya secara spesifik. Lebih tepatnya ini tuh pengemasan produknya itu lebih ke dalam hal yang besar yaitu kontainer, karena kan dari produk-produk yang mungkin dalam bentuk kardus-kardus, itu pasti dimasukkan ke kontainer atau untuk dibawa dalam perjalanan yang lebih jauh atau biasanya kalau pakai kontainer itu perjalanan laut ya. Nah, di mana prosedur pengujiannya itu dengan menganalisis data hasil accelerated aging untuk memutuskan apakah rute pengiriman yang dilakukan itu membutuhkan pendingin atau reefer atau cukup kontainer biasa aja. Karena faktanya kalau misalnya, barang itu untuk memakai kontainer pun kontainernya harus spesifik, tergantung, produk apa sih di dalam Eee, pengemasan tersebut, gitu. Ketentuan dari pekerjaan supply chain manager ini adalah sesuai ASTM D4169
Hasil pengujian digunakan sebagai dasar hukum untuk klaim asuransi jika terjadi kerusakan barang akibat fluktuasi, sorry, suhu selama pengiriman. Jadi, bisa dibilang kita tidak tahu kondisi yang benar-benar saat di perjalanan yang benar-benar jauh, karena kalau kontainer yang saya tahu, pastinya barang yang diproses sampai ke tempat itu lebih lama. Bahkan untuk dikeluarkan dari kontainernya pun perlu waktu yang cukup lama. Nah, jadi, di sini perlu hukum, untuk mengklaim asuransi tadi. Karena kita tidak akan tahu apakah ada terjadi kerusakan barang karena fluktuasi suhu selama proses pengiriman, cuaca yang berubah-ubah tersebut. Nah, lanjut, kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini, environmental durability testing atau disebut dengan pengujian ketahanan lingkungan produk packaging, itu sangat penting karena kita harus menjamin keamanan produk pastinya, di mana, penjaminan keamanan produk tadi, kemasan produk lebih tepatnya, haruslah sesuai standar ASTM D4332 atau ISO 223 atau ASTM D4169, di mana pengujian untuk mencegah kerusakan barang dan juga mencegah risiko kerugian saat proses distribusi produk. Lanjut. Referensi, di sini adalah referensi yang saya gunakan selama membawakan materi di slide-slide sebelumnya. Lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.